dia akan berubah. Jadi dia yang akan slide over, tapi dianya enggak gitu. Bismillah, hai, selamat datang di AP.id lagi. Ya, teman-teman semuanya, beberapa hari ini saya sudah install yang iPadOS 26.1 yang versi RC ya. Nah, ini ada beberapa pembaruan yang menurut saya sangat worth it banget untuk kalian install, khususnya di iPad kalian yang sudah support untuk iPadOS 26. Kira-kira apa saja fitur dan kebaruannya? Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, teman-teman semuanya, yang pertama gak usah lama-lama, kita masuk ke dalam updatean dulu yang versi iPadOS-nya. Kita masuk ke setting, kemudian habis itu kita masuk ke general, kemudian kita klik about. Nah, di sini untuk iPad versinya, iPadOS versionnya yaitu 26.1.23b82. Itu untuk iPadOS versionnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa saja sih yang berubah dari iPadOS 26.1 ini yang versi RC-nya. Yang pertama adalah kita masuk ke setting lagi, kemudian kita klik yang display and brightness. Di sini ada kebaruan, ada dua kebaruan sebetulnya di sini ya. Yang pertama adalah ketika kita klik liquid glass, kita sekarang dikasih opsi apakah kita mau benar-benar liquid glass-nya benar-benar transparan atau semi transparan. Nah, ini sebetulnya kelebihannya adalah kalian untuk yang pilih semi transparan ini, yang thin ini, processing dari CPU-nya atau chipset, khususnya bagi iPad yang lama, itu tidak lebih berat dibandingkan dengan yang kalian pilih transparan sekali gitu ya, atau yang clear ini. Nah, apalagi kalau misalkan untuk kalian yang masih pakai versi iPad belum chipset M series lah gitu ya. Nah, ini agak sedikit meringankan untuk kalian pilih ini. Dan sebetulnya bukan hanya itu juga, ini juga akan lebih memperirit baterai kalau menurut saya, karena processingnya itu tidak seberat kalau misalnya kita pakai yang liquid glass-nya yang clear. Kalau saya justru bukan masalah itu ya, karena chipset untuk iPad Pro saya itu sudah lumayan ya, karena dia udah M2, yang pakainya chipset M2. Saya pakainya yang ini, yang thin. Dan kenapa saya pakai ini? Karena kalau bagi saya untuk menu-menunya lebih jelas aja kelihatannya. Jadi untuk menu kali ini ya, untuk setting kali ini, untuk pembaruan saya pilih yang thin aja. Kemudian kita back lagi. Nah, untuk pembaruan kedua, kita bisa lihat di sini ada perubahan wallpaper ya, teman-teman semuanya. Nah, ada perubahan wallpaper yang sebelumnya wallpapernya itu seperti ini. Nah, sekarang ini wallpapernya dirubah menjadi wallpaper bawaan si iPadOS 26-nya. Nah, ini perubahan sedikit aja, nanti kalian boleh pilih atau light atau dark. Sebetulnya nggak ada perbedaan. Nah, sebetulnya kalau misalnya dari pilihan wallpaper ini tidak ada perbedaan antara light dan dark, jadi hanya terang dan gelap aja gitu ya, tapi sisanya ini semuanya sama. Itu yang kedua ya teman-teman semuanya, untuk yang di perubahan di display and brightness-nya. Kemudian selanjutnya adalah untuk dari segi kamera. Jadi kalau misalkan kita masuk dulu nih, kalau kita masuk dulu ke setting, kemudian kita masuk ke kamera, nah saya udah rubah sebetulnya. Ini udah saya off-kan, tapi saya akan kasih tahu kalian, ini kan default-nya nyala ya. Nah, ketika default nyala, apa yang terjadi? Jadi ketika kita lock screen begini, ketika kita lock screen, maka kalau kita geser begini, itu akan muncul kamera. Nah, caranya sekarang untuk iPadOS 26.1 sekarang, kalian bisa rubah itu semua dengan cara menonaktifkan menu tersebut di sini. Jadi lock screen swipe to open kameranya itu dimatikan. Jadi sekarang kita dalam posisi ini, kita nggak bisa lagi swipe untuk membuka kamera. Jadi khususnya bagi kalian ya, khususnya bagi kalian yang suka tidak sengaja untuk menyentuh-nyentuh ini, nah ini kalian bisa matikan aja. Nah, jadi bagi kalian yang tadi yang suka tidak sengaja kesentuh-sentuh itu, kalian bisa matikan fitur tersebut dengan meng-off-kannya di sini ya. Di setting kamera, kemudian lock screen swipe to open kameranya. Kemudian selanjutnya adalah untuk di foto itu sendiri. Contoh yang ini ya, contoh yang ini. Jadi sekarang memang ada yang namanya slider ya. Ini sebetulnya slidernya ini agak sedikit update aja. Dari dulu juga sebetulnya ada slider, cuman agak sedikit update UI-nya aja lah. Ya, ini nggak terlalu besar update-nya, tetapi ini ada sedikit perubahan update yang menurut saya ya lumayan lah untuk mempermudah kalau misalkan kita ingin menggunakan slider di foto untuk melihat video khususnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan langsung masuk ke aplikasi musik. Ya, ini dia aplikasi musik. Teman-teman bisa lihat untuk di aplikasi musik ini, kita bisa slide ini hanya untuk memindah-mindahkan. Sebetulnya ini semuanya fitur-fitur yang ada di iPadOS 26.1 itu persis banget seperti fitur-fitur yang ada di iOS 26.1. Hanya saja ini di iPad gitu ya. Jadi hanya kalian cukup geser-geser begitu aja untuk backward atau forward gitu ya.
Nah itu. Kemudian ini yang cukup ditunggu-tunggu sebetulnya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kita buka misalkan kalender ya, kita buka kalender, kemudian selanjutnya adalah kita di sini ya, kita tahan lama, kemudian kita klik slide over. Nah sekarang itu sudah bisa slide over. Jadi kalian bisa kalau misalkan kita rubah-rubah bentuknya gitu ya, kita panjangin itu bisa dan dia tetap slide over. Tetap di atas posisinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita klik ini kan biasanya kalau misalkan multi window biasa dia akan turun ya, nggak kelihatan. Nah, sekarang dia tetap di atas untuk slide overnya. Nah, hanya saja memang untuk slide over yang ada di 26.1 meskipun sudah ada, dia nggak bisa lebih dari satu. Kalau dulu kan bisa nih lebih dari satu ya. Jadi kita swipe itu kan berganti-ganti ya. Nah, sekarang nggak bisa lebih dari satu. Oke, kita contohin ya. Sekarang untuk yang foto ini misalkan ya, kita ingin jadikan slide over di atasnya dia. Kita tahan lama ya, kemudian kita klik enter slide over, dia akan berubah. Jadi dia yang akan slide over tapi dianya enggak gitu. Nah ini sedikit perubahan di slide over, artinya slide overnya dimunculin lagi tetapi tidak dimaksimalkan seperti halnya waktu dulu iPad punya slide over yang awal-awal. Tapi kalau menurut saya kelebihan yang lain adalah ketika kita menggunakan fitur multi window ini ya, jadi kalau sekarang nih perhatikan ya, kalau kita geser-geser ini, yang background belakangnya itu, yang file yang belakangnya itu, atau aplikasi yang di belakang yang kita geserin ini, dia tidak ikut geser-geser. Kalau dulu kan ikut geser-geser meskipun kecil ya, sedikit-sedikit dia ikut geser nih. Kalau sekarang kita benar-benar leluasa ya untuk menggeser-gesernya tanpa harus merubah posisi yang ada di belakangnya. Nah ini kalau menurut saya sih udah lebih mirip MacBook lagi ya, dibandingkan dengan versi yang iPadOS sebelumnya yang masih agak sulit ya. Sebetulnya bukan sulit ya, tapi agak sedikit ganggu karena yang belakangnya itu ikut geser-geser gitu ya. Nah, kalau sekarang kita udah lebih smooth lagi, diberikan full kebebasan ya, seperti halnya macOS lah. Diberikan kebebasan untuk kita mau pindahkan kemana nih aplikasi. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin pindahkan sesuai dengan layoutingnya supaya bisa misalkan lebih banyak lagi aplikasi yang terlihat, wah itu sih bisa banget sekarang ya, karena lebih mudah gitu sekarang. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, dan berikut adalah update dari iPadOS 26.1 RC yang kali ini gitu ya. Jadi saya pikir kalian bisa untuk langsung update aja. Nanti kalian lihat di general di software update, kalian langsung update aja untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru ini di iPad kalian. Like, comment, share, dan subscribe untuk video-video saya, dan nantikan untuk video-video selanjutnya di channel ini yang insya Allah juga akan memberikan manfaat untuk kalian juga. Oleh karena itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.